Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kata Kuncinya Setia, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa waktu yang lalu, saya diundang makan malam bersama oleh seorang teman yang orang tuanya merayakan ulang tahun perkawinan mereka yang ke-60. Pria yang bernama Yohanes itu berusia 85 tahun dan istrinya Lucia 82 tahun tampak tidak terlalu tua meskipun ada keriput di beberapa bagian wajah mereka. Pasangan suami istri yang memiliki 3 anak dan 12 cucu serta 2 cicit itu tampak bahagia. Sebelum jamuan makan malam, diadakan ibadat sabda syukuran. Pada kesempatan itu, prodiakon yang memimpin ibadat bertanya kepada Yohanes dan Lucia yang sedang berbahagia itu begini, "Bapak dan Ibu, apa sih rahasia keawatan pernikahan kalian hingga mendapat 60 tahun pernikahan ini?" Yohanes yang dulunya pernah mengenyam pendidikan di seminari menengah itu berkata, "Kami hanya selalu mengingat dan menerapkan apa yang sudah kami janjikan di hadapan imam saat kami saling menerimakan sakramen pernikahan. Saya berjanji untuk setia dalam suka dan duka, itu saja." Prodiakon itu melanjutkan renungannya malam itu dengan membenarkan apa yang dikatakan oleh pria 85 tahun itu. Saudara-saudari terkasih, kata kuncinya setia. Banyak orang kaya raya, tetapi tidak banyak yang murah hati. Banyak orang baik, tetapi tidak banyak yang siap berbagi. Banyak orang pintar, tetapi hanya sedikit yang bijaksana. Banyak orang bijaksana, namun hanya beberapa yang setia. Kesetiaan pasangan hidup jangan dibayangkan sebagai sesuatu yang luar biasa dan fenomenal. Kesetiaan mereka diuji dalam kehidupan setiap hari. Mereka itu datang dari latar belakang yang berbeda dan akhirnya sepakat untuk bersama-sama hidup membangun keluarga. Kesetiaan itu dibangun dari bisa menerima satu sama lain apa adanya. Artinya, menerima segala sesuatu, baik kelebihan dan kekurangannya. Setia dalam segala situasi hidup, termasuk yang paling sulit dinalar dan diterima oleh perasaan senang atau tidak senang. Ketika mendengar kesaksian Yohanes yang mengingatkan semua yang hadir pada jamuan malam itu, kuncinya adalah ingat dan pegang pada janji pernikahan. Inilah yang inspirasi para hadirin. Saudara-saudari terkasih, firman Tuhan hari ini bunyinya, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar
dalam perkara-perkara kecil, Ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dalam praktek hidup sehari-hari, fakta membuktikan kalau hadiah dan penghargaan selalu diberikan kepada orang-orang yang setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya oleh atasannya atau majikannya. Menarik disimak, ketika seorang selebriti tanah air membangunkan sebuah rumah untuk asistennya. Ketika ditanya, "Mengapa Anda begitu baik?" Dijawab olehnya, "Yang baik itu dia, bukan saya. Sebab dia sudah baik kepada kami dan melaksanakan tanggung jawabnya dengan setia. Hadiah ini sebenarnya tidak sebanding dengan hadiah yang saya berikan." Wow, mungkin itu reaksi yang saya dapat berikan. Sebuah penghargaan yang amat pantas diterima oleh orang-orang baik dan setia. Bukan hanya itu yang patut diberikan kepada orang yang baik dan setia, tetapi kepercayaan yang lebih besar lagi, sebab dia terbukti setia dan dapat diandalkan. Ingatkah kita pada firman Tuhan Yesus kepada hambanya yang baik dan setia itu? Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar." Matius bab 25 ayat 21. Saudara-saudari terkasih, ujian kebenaran dan kesetiaan seseorang adalah pembuktian dirinya yang dapat diandalkan menunaikan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Sulit dibayangkan menyerahkan suatu tanggung jawab kepada orang yang belum bisa diprediksi kesetiaannya. Tuhan berfirman juga hari ini, "Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu?" Sekali lagi, kata kuncinya adalah setia. Kamu bisa menemukan orang baik, orang kaya, orang pintar, orang bijaksana untuk engkau pilih menjadi pasangan hidupmu, kata seorang imam muda yang memberikan khotbah dalam pernikahan Katolik. Tetapi yang harus kau pilih adalah orang yang setia dalam suka dan duka, sampai maut memisahkan. Apakah dia orang yang ada di sampingmu saat ini? Ketika seorang biarawati atau biarawan mengucapkan kaul kekal kebiaraan, saya mendengarkan khotbah imam yang memimpin misa itu berkata, "Apakah Anda sudah siap untuk setia kepada Yesus?" Sesungguhnya ucapan Tuhan Yesus itu tidak ditujukan kepada seseorang atau segelintir orang, tetapi juga ditujukan kepada kita semua. Kita diminta Tuhan untuk menjadi pengikutnya yang setia, dan bersiaplah menerima sabda bahagia ini. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Apakah aku sudah berusaha untuk taat dan patuh pada perintah-perintah Tuhan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, oleh Tuhan Yesus, kami dididik untuk menjadi pengikut-Nya, untuk memikul salib kami dan mengikuti Dia dengan setia. Bantulah kami mendengarkan Dia
dan melaksanakan firman-Nya. Dialah Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.